Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas ekonomi bersama saya Isnaini Nur Utami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang KD 3.2 kelas 10 ekonomi mengenai materi masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Bagi teman-teman yang ingin belajar bareng, yuk kita bersama-sama simak video berikut ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembukaan tadi, maka saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bareng supaya nanti teman-teman mampu mendeskripsikan masalah pokok ekonomi klasik, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, lalu mendeskripsikan masalah pokok ekonomi modern, yaitu mengenai apa, bagaimana, dan untuk siapa barang-barang itu diproduksi. Lalu teman-teman mampu menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi, menjelaskan macam-macam sistem ekonomi, dan juga menganalisis kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi. Nah, untuk mengawali pembahasan kita akan mencermati 3 buah gambar dulu ya. Di sini saya sudah menyediakan gambar-gambar yang artinya berbeda. Nah, kira-kira apakah yang terlintas di pikiran teman-teman mengenai gambar ini? Ya, tepat sekali. Jadi gambar yang pertama merupakan gambar dari kegiatan produksi atau orang-orang sedang memproduksi masker, yaitu apalagi di saat pandemi seperti ini. Lalu gambar yang kedua adalah gambar petugas gas LPG sedang mendistribusikan LPG kepada masyarakat, sehingga dapat dilihat itu bahwa masyarakat bergerombolan datang untuk mengantri gas LPG. Lalu gambar yang terakhir adalah gambar tentang konsumsi atau seorang sedang membeli kain, yaitu atau ada juga buah-buahan. Nah, ternyata terdapat masalah pokok ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, teman-teman tentu masih ingat ya, masalah pokok dari ekonomi itu apa? Ya, benar. Jadi kelangkaan. Nah, timbulnya kelangkaan ini terjadi karena tidak terbatasnya kebutuhan manusia, sementara alat pemuas kebutuhan manusia itu sifatnya sangatlah terbatas. Dari hal tersebut menjadi masalah besar yang ada di lingkup ekonomi. Nah, berdasarkan teorinya, masalah ekonomi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Pasti teman-teman penasaran ya, apa saja maksudnya? Oke, yuk kita bahas satu persatu. Masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan memperoleh kemakmuran. Dan kemakmuran di sini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan tersedia dan mencukupi kebutuhan manusia. Cara pemecahan masalah ekonomi klasik ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan yang dapat mencapai tingkat kemakmuran, yaitu melalui kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, masalah ekonomi klasik ini masih dibagi menjadi 3, yaitu ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Oke, kita masuk ke masalah produksi. Masalah produksi di sini yaitu mengenai bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa kebutuhan masyarakat itu sangatlah banyak, seperti itu. Nah, coba teman-teman amati gambar yang ada di layar teman-teman. Apa yang ada di pikiran teman-teman tentang gambar tersebut saat pandemi COVID-19 seperti ini? Ya, pasti teman-teman ingat ya, saat pandemi COVID-19 terjadi kelangkaan masker di mana-mana. Harga masker mengalami kenaikan karena permintaan masker bertambah dan terus bertambah. Sedangkan produsen tidak dapat memproduksi masker dengan jumlah yang banyak sesuai dengan permintaan pasar. Oleh karenanya, masalah produksi ini bisa menyebabkan suatu keadaan yang dinamakan kelangkaan akan masker. Itu tadi contohnya.
kita beralih ke masalah distribusi. Nah, di sini masalah distribusi yaitu berkaitan tentang bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen supaya sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan, seperti itu. Jadi distribusi di sini dapat dilakukan dengan dua cara ya teman-teman, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung sendiri yaitu menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara ya. Jadi seperti orang penjual nasi goreng, lalu ia memproduksi sendiri nih dan langsung menjualnya kepada pembeli, seperti itu. Lalu kalau distribusi yang tidak langsung artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara teman-teman. Contohnya seperti pedagang besar atau grosiran, seperti itu. Lalu ada pedagang kecil seperti retailer, agen, makelar, komisioner, apalagi ya, eksportir, importir, dan penyalur-penyalur barang dan jasa lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat nih di layar teman-teman. Kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman mengenai gambar berikut? Ya, pasti teman-teman sudah berpikir nih, telah terjadi kelangkaan gas LPG di berbagai daerah. Karena apa? Karena adanya kendala dalam penyaluran gas LPG dari produsen ke konsumen. Bisa saja saat pendistribusiannya itu tidak merata ya, atau mengalami kendala suatu teknis. Jadi distribusi tidak dapat tersebar secara merata ke masyarakat. Berbicara tentang konsumsi, manusia pasti mengkonsumsi suatu barang dan jasa, namun ternyata terdapat masalah konsumsi, yaitu apakah barang yang diproduksi dan telah terdistribusikan kepada konsumen ini benar-benar bermanfaat untuk konsumen tersebut atau malah terbuang sia-sia. Nah, untuk melakukan kegiatan konsumsi, manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Melihat dari kosakatanya, internal adalah faktor yang berasal dari dalam, seperti itu, atau adanya dorongan dari diri sendiri manusia untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Nah, di sini faktor internal itu meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan, selera, watak atau karakter seseorang. Nah, berbeda dengan faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang mempengaruhi manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang berasal dari luar atau bukan dari diri sendiri manusia itu ya. Bisa meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan, status sosial, ataupun pemerintah, seperti itu. Baik, kita sudah banyak ya berbicara tentang masalah ekonomi klasik. Nah, yuk kita beralih ke pembahasan masalah ekonomi modern. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan teknologi, pasti muncul beberapa masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi modern ini menekankan terhadap hal-hal tertentu, yaitu di sini ada 3 hal yang ditekankan oleh masalah ekonomi modern. Yang pertama adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak jumlahnya atau what. Lalu bagaimana cara memproduksi barang tersebut? How. Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi, yaitu for whom. Nah, kita akan membahas satu persatu, yaitu tentang barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Manusia pasti tidak mungkin ya memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita, ya kan? Nah, makanya untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai-pandai nih dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai dengan kapasitas produksinya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Memilih cara dan teknologi yang dipakai dalam memproduksi sangatlah penting ya, apalagi pertimbangan teknologi yang digunakan. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang sangat detail. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan juga efisiensi dalam memproduksi.
Nah, yang terakhir adalah untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Masalah ekonomi ini pasti menyangkut pasar mana yang akan dibidik oleh suatu perusahaan. Nah, pangsa pasar mana yang akan dimasuki oleh sebuah perusahaan bisa didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau usia, dan lain sebagainya. Masalah ini sangat dipengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Jadi, sebaiknya barang-barang yang diproduksi ini bisa sinkron dengan pasar yang akan dimasuki. Seperti itu. Jadi, barang-barang yang diproduksi ini tidak terbuang sia-sia dan menyangkut pasar yang bisa dimasuki oleh barang yang sudah diproduksi. Baik, kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Pernahkah teman-teman mendengar tentang sistem ekonomi? Ya, jadi sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi. Nah, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun yang lebih kecil lagi yaitu dalam lingkup masyarakat, yaitu rumah tangga masyarakat atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Aktivitas ekonomi yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat gitu, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Jadi setiap pengusaha itu sebaiknya mengetahui sistem ekonomi ini teman-teman, karena untuk membantu dan mempermudah mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pada usahanya gitu. Karena sistem ekonomi tadi tidak lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Jadi pemerintah ini pasti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menanggulangi masalah ekonomi, yaitu dengan sistem ekonomi itu tadi. Nah, fungsi dari sistem ekonomi di sini adalah untuk menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, dengan adanya sistem ekonomi nih, pasti masyarakat kan sudah tahu ya tadi sistem ekonomi yang dilakukan itu seperti apa. Jadi mereka bisa meningkatkan kapasitas produksinya seperti itu. Lalu menyediakan metode atau langkah-langkah untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomiannya seperti itu. Lalu ada juga menyediakan mekanisme tertentu supaya hasil produksi itu bisa dibagi secara merata kepada masyarakat. Nah, berbicara tentang sistem ekonomi ini masih dibagi menjadi 4. Jadi terdapat 4 sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, lalu sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Nah, namun di negara Indonesia sendiri juga ada sistem ekonomi yang dilakukan, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, yuk kita bisa simak satu per satu sistem ekonomi itu seperti apa, dan contohnya atau ciri-cirinya, kekuatan kelemahannya itu seperti apa, kita simak di slide selanjutnya. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Nah, keberadaan sumber daya alam ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar mereka dapat bertahan hidup. Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional ini adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan cara barter atau natura. Nah, mereka belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau golongan masyarakatnya, seperti itu. Lalu di sini terdapat ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional sendiri. Yang pertama, tadi belum ada pembagian kerja atau spesialisasi ya dalam kegiatan ekonomi. Menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Lalu jenis produksi itu ditentukan sesuai dengan kebutuhannya.
Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, lalu bertumpu pada sektor agraris ya, karena masih banyak lingkungan yang bisa untuk bercocok tanam seperti itu. Lalu kegiatan ekonomi ini terikat pada adat istiadat di daerahnya. Lalu alat teknologi ini yang untuk memproduksi masih bersifat sederhana. Nah, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana pula. Dan kekayaan alam terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat tradisional seperti itu. Selanjutnya adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi ini di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat itu hanya menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan atau sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, sistem ekonomi komando ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital pada tahun 1867. Jadi sistem ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Nah, bisa kita lihat ciri-ciri dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang pertama adalah sumber daya ekonomi itu dikuasai atau dimiliki negara, sehingga hak milik pribadi itu hampir tidak ada atau tidak diakui. Lalu tingkat harga dan tingkat bunga itu ditentukan oleh pemerintah. Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat itu sangat terbatas karena sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Jadi regulasi atau peraturan ekonomi itu juga diatur dan ditetapkan pemerintah. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa sistem ekonomi komando ini sangat terpusat pada pemerintah seperti itu. Kita beralih ke sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh bapak ekonomi kita, yaitu Adam Smith tahun 1723 sampai 1790 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan ajaran pokoknya yaitu memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor atau kegiatan-kegiatan ekonomi. Bisa kita lihat ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau liberal, yaitu sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh swasta secara bebas. Lalu adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan kelas pemilik modal. Adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak melakukan intervensi, jadi pemerintah tidak campur tangan terkait keadaan atau terkait kegiatan dalam pasar. Nah, pemilik modal itu berhak memiliki sumber-sumber dari produksi. Sistem ekonomi campuran atau komando dan pasar. Nah, sistem ekonomi campuran di sini adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang. Sistem ini mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atas sumber daya vital oleh kelompok tertentu. Jadi pemerintah di sini berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian. Sedangkan swasta diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukannya. Nah, sistem ini banyak diterapkan oleh banyak negara. Teman-teman
teman-teman bisa melihat nih ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Lalu barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian dan juga campur tangan pemerintah dilakukan dengan kegiatan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat antara pemerintah dan juga swasta. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonominya dilakukan berdasarkan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat, namun di bawah pimpinan dan pengawasan dari pemerintah, seperti itu. Jadi sistem ekonomi Pancasila ini memberikan kebebasan rakyat untuk berusaha dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu seperti itu. Jadi produksi masyarakat sebagian besar merupakan usaha swasta maupun usaha yang dinaungi oleh negara, baik dalam bidang pertanian, pertambangan, industri, transportasi, perbankan maupun jasa. Kita sudah sampai di akhir dari video pembelajaran kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga dari adanya video ini teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan belajar ekonomi bisa menjadi lebih mudah. Jangan lupa like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari adanya video ini. Nah, terima kasih saya ucapkan dan juga sampai jumpa.